nggak ada bedanya dengan ilmu astronomi, tapi ilmu falak itu berkaitan tentang ibadah kita tuh. Ibadah umat Islam seperti waktu sholat, kemudian pengawasan arah kiblat, kemudian awal waktu awal bulan seperti bulan puasa, bulan Ramadan, hari raya Idul Hijjah, hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, itu ruang lingkupnya dipelajari di ilmu falak. Nah, sekarang kita ini ada di ruang instrumen ilmu falak. Nah, jadi ada instrumen, banyak sekali instrumen yang berkaitan tentang ilmu falak. Nah, tepat di tengah-tengah kita ini sudah tidak asing, mungkin ibu-ibu semua pernah lihat atau pernah coba juga? Belum ya. Jadi ya insya Allah semua ibu hari ini berkesempatan untuk mencoba semua. Jadi insya Allah kita nanti kalau lagi cara kita melihat matahari dengan teleskop sudah kita sediai di luar. Iya. Jadi mari kita bersama-sama semoga berdoa semoga cuacanya cerah agar matahari bisa terlihat. Jadi yang tengah-tengah ini Bu, ini teleskop. Ini beberapa teleskop ada juga di luar. Ini ukurannya beragam dan jenisnya juga berbeda-beda. Dari bentuknya juga berbeda-beda, ada yang menggunakan lensa dan ada yang menggunakan cermin. Tapi fungsinya sama, yaitu memperbesar objek yang jauh. Atau fungsi utamanya itu mengumpulkan lebih banyak cahaya. Jadi teleskop ini mengumpulkan cahaya sekaligus membentuk citra dari gambar yang tampak jauh jadi tampak lebih dekat. Jarak yang jauh jadi tampak lebih dekat. Nah, jadi kira-kira seperti ini teleskopnya. Di belakang sana juga ada yang lebih besar, yang diameternya. Jadi kita nanti insya Allah pakai teleskop yang sebesar itu sudah kita sediakan di sliding room. Nah, jadi kira-kira yang kita lihat hasilnya itu mataharinya nanti seperti ini. Kira-kira. Nah, ini kenapa nggak ada silawan-silawan cahayanya lagi? Itu karena kita sudah teleskopnya sudah dilengkapi dengan filter. Jadi filternya itu seperti ini bentuknya Bu. Nah, memang simpel filternya. Jadi filter inilah yang berfungsi menyaring sinar matahari supaya aman kita terima di mata kita. Nah, filternya ini sangat simpel, cuma kita letakin di bagian depan teleskopnya aja. Nah, maka kita sudah aman untuk melihatnya dengan teleskop. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini dan warnanya itu dia lebih orange lagi karena warna filternya itu berwarna hitam. Nah, kemungkinan kalau filternya beda warna lagi, hasil mataharinya juga berbeda. Nah, tapi aslinya itu warna kita itu berwarna putih. Berwarna putih aslinya kalau di luar angkasa. Nah, tapi karena sudah sampai bumi itu pengaruh dari atmosfer dan juga ada pembiasan, maka kadang kalau pagi itu warna orange, kalau siang warna putih, kalau sore mau maghrib itu warna orange. Nah, itu tergantung pada pembiasannya juga karena pengaruh atmosfer daripada bumi tersebut. Kemudian selain matahari ada beberapa bintang-bintang benda langit lainnya yang bisa kita lihat dengan menggunakan teleskop. Itu tentunya ada beberapa planet Bu. Di sini ada beberapa contoh, ada planet terbesar Jupiter, Saturnus, Mars dan Venus yang paling terang. Nah, ini Venus ini biasanya disebut dengan bintang fajar, bintang kejora. Nah, ini bintang kejora, bintang kejora. Tapi sebenarnya bukan bintang, melainkan planet. Jadi kalau kita lihat planetnya kayak setengah, kayak bulan. Sebenarnya planetnya bulan, tapi yang diterima cahaya dari matahari yang dipantulkan itu hanya setengah. Sama seperti bulan ini. Bulan ini sebenarnya bulan, tapi setiap malam, hampir setiap harinya itu tampilan cahaya bulan itu berbeda-beda. Kadang setipis ini, kadang dia setengah bulan, kadang bulan cembung, kadang bulan purnama. Nah, itu tergantung pada posisi bulan. Jadi bulan itu kan melakukan revolusi ya Bu. Nah, jadi bulan itu bergerak juga mengelilingi bumi. Nah, ini sebagai dasar penanggalan kalender kita, kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu berdasarkan perputaran satu putaran penuh bulan dari titik ini kemudian kembali ke titik ini kembali. Nah, itu satu bulan lamanya sekitar 29 atau 30 hari. Makanya di kalender Hijriah itu jumlah harinya kalau nggak 29 30. Berbeda dengan kalender Masehi. Ada yang 28, 29, ada yang 31. Nah, jadi sebenarnya jumlah putarannya itu 29 lebih 12 jam. Makanya kalau satu bulan itu kalau nggak 29, 30, 29, 30. Artinya kalau tanggal 29 pengamatan hilalnya bentuk seperti ini. Kalau tanggal 29 hilal itu sudah terlihat, maka besoknya sudah masuk bulan baru. Tapi kalau hilal ini tidak terlihat, maka bulan baru dilakukan esoknya kembali. Besok masih 30, digenapkan 30 dan keesokannya lagi baru masuk tanggal 1. Jadi ini berkaitan tentang awal bulan juga berbeda-beda setiap organisasi atau instansi.
Kalau Muhammadiyah menggunakan metode KHGT dan kalau pemerintah itu masih menggunakan Imkan Rukyat, ya Bu. Nah ini seringkali kita jumpai kenapa hari raya bulan puasa itu berbeda. Nah itu perbedaannya karena kriteria bulannya, hilalnya. Jadi kalau pemerintah itu minimal ketinggian bulannya itu di 3 derajat dari ufuk. Contoh ufuk itu ini. Jadi kalau ufuk itu kalau ibu nanti lihat ke arah sana atau ke arah bebas, sekarang kita lagi di gedung tinggi. Kalau ada garis yang memanjang yang memisahkan antara langit dan bumi, nah itu adalah garis ufuk. Jadi minimal kriteria pemerintah itu 3 derajat dari atas ufuk. Contoh ini minimal 3 derajat, sudah 3 derajat. Dan sudut elongasinya 6,4. Sudut elongasi itu sudut yang terbentuk antara matahari, ini mataharinya, matahari, bulan, dan kita dari sudut pengamat. Kita di sini melihat bulan, melihat matahari, membentuk sudut 6,4 derajat. Maka sudah masuk bulan baru untuk kriteria pemerintah. Namun kalau bulannya lebih rendah lagi, di 2 derajat atau 1 derajat, maka pemerintah belum masuk bulan baru. Kuncinya minimal 3 derajat, sudut elongasinya 6,4 derajat, dan harus ada yang melihat hilal tersebut. Hilal itu harus bisa terlihat. Itu untuk pemerintah. Nah kalau Muhammadiyah, hilalnya itu lebih tinggi lagi, 5 derajat. Tapi kenapa bisa duluan? Nah itu karena Muhammadiyah menggunakan matlah global. Seluruh dunia itu dianggap satu kesatuan. Artinya dari sini kemudian ke Alaska, Amerika, kemudian kemana, ke Korea dan lain sebagainya, seluruh dunia. Kalau sudah ada data hilal yang 5 derajat dan sudut elongasinya itu minimal 8 derajat, maka hasil tersebut kita transfer ke negara kita, di negara manapun. Nah kalau pemerintah itu di teritorial Indonesia aja, dari Sabang sampai Merauke. Nah kalau kemungkinan itu paling tinggi di Aceh, makanya Aceh itu sebagai acuan lah, sebagai kiblat pengamatan. Nah kalau Muhammadiyah nggak perlu ada data terlihat hilal karena mayoritas menggunakan hisab, perhitungan. Jadi kita sudah bisa melihat tahun depan itu bulan puasa tanggal berapa, kemudian 100 tahun lagi sudah bisa kita lihat karena sudah bisa dihitung. Iya, dihisab, dihitung, nggak perlu ada data, harus terlihat hilal tersebut. Jadi yang mana yang benar, semuanya benar, tergantung persen kita masing-masing. Ya, kemudian di atas ini pernah lihat sebelumnya tuh fenomena ini, gerhana matahari. Nah ini langkah juga fenomenanya, belum tentu 1 tahun 2 tahun sekali terjadi. Ini terjadi pada tahun 2019. Jadi tampilannya seperti ini. Dari awal dia sebagian sampai ke gerhana matahari total. Jadi ini terjadi akibat cahaya matahari terhalangi oleh bulan. Posisi matahari itu terhalangi bulan pada siang hari. Jadi matahari itu tetap bersinar, tapi karena sinarnya itu terhalangi oleh bulan, maka dia tampilannya gelap walaupun siang hari. Nah dia seperti ini Bu, kalau kita lihat orange ini itu mataharinya, dan bulan ini itu bulan yang menghalangi sinar matahari. Jadi itu posisinya seperti ini. Nah kalau awal bulan Hijriyah, bulan kita itu ada di sini Bu. Jadi biasanya kalau gerhana matahari itu terjadi di awal bulan Hijriyah. Setiap awal bulan Hijriyah maka terjadi gerhana matahari seperti ini. Nah cahaya matahari mau menyinari bumi, untuk sampai ke bumi terhalangi bulan, makanya walaupun siang hari gelap ya seperti malam. Kalau gerhana bulan itu kebalikannya, bulannya di belakang bumi. Nah kira-kira kalau di sini itu sudah memasuki tanggal 15 Hijriah. Jadi satu putaran ini kan 30 hari lah kita genapkan ya. Kalau setengah gini 7, kalau setengah putaran berarti 15 hari. Nah kalau sudah sampai sini, bulan itu menampilkan fase bulan purnama. Karena cahayanya sudah banyak yang bisa kita lihat yang terkena sinar matahari. Jadi pada saat fase ini itu terjadi gerhana bulan. Karena bulan untuk mendapatkan sinar matahari terhalangi oleh bumi, sehingga bulan tidak bercahaya dan akan membiaskan cahaya ke merah-merah. Yang lebih jelas ada di atas pintu itu juga lebih bagus, blood moon, atau biasa disebut bulan berdarah pada zaman dahulu. Bulan berdarah. Jadi posisi sekarang kan 16 Safar.
16. Iya, berarti di tengah ya. Jadi ya di sudah seperti ini ya Bu posisinya. Bagaimana dia? Nah, jadi kalau nanti malam Ibu lihat bulan itu sudah bulan purnama. Iya. Sudah melewati gerhana bulan purnama total. Bulan purnama totalnya tadi malam dan 15. hari ini itu masih purnama juga tapi nggak total. Tapi masih penuh dia bulannya. Nah, nanti di tanggal 17 18 itu tampilan bulan itu kembali mengecil sampai ke awal bulan baru lagi. Jadi rutenya seperti ini Bu. Bulan baru itu masih sangat gelap. Kemudian masuk ke tanggal 2, tanggal 3 tampilan bulan sabit. Hari keempat, hari kelima. Masuk hari ke-7 dia bulan separuh. Bulan separuh. Hari ke-8, 9, 10 bulan Hijriah ya. Mulai ke fase cembung dan masuk tanggal 13, 14, 15 itu udah tampilan bulan purnama. Terus lewat tanggal 16 itu ke 17, 18 bulan itu menampilkan mengecil kembali, menyusut kembali cahayanya ke cembung, kemudian setengah bulan ke bulan sabit dan ke bulan baru kembali. Jadi itulah setiap hari fase-fase yang bisa kita lihat tiap malamnya. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat setiap malam itu bulannya berbeda-beda. Walaupun cuma satu bulannya, tapi cahaya yang bisa kita lihat itu tiap malamnya berbeda-beda tergantung posisi bulan dan posisi kita melihat bulan tersebut. Nah, jadi di sini juga ada beberapa instrumen lainnya Bu. Ini instrumen klasiknya, instrumen zaman dahulunya. Kalau ini modern, ini beberapa instrumen klasik. Jadi ini salah satu instrumen klasik. Kalau ibu pernah praktek dulu waktu SD mungkin pernah ya. Namanya jam matahari. Jamila. Jam matahari. Mungkin ada beberapa waktu SD ya praktek jam matahari. Kita berdiri di bawah sinar matahari, lalu bayangannya akan jatuh. Nah, itu konsepnya sama seperti ini. Jadi ketika matahari bersinar akan menghasilkan sebuah bayangan dari tiang ini. Maka bayangan dari tiang ini akan jatuh di nomor-nomor yang sudah tertera pada bidangnya. Jadi ini kita arahkan ke arah utara. Kita sudah tahu arah utara sejati itu di sana. Arah selatan, matahari terbit dari timur dan terbenam ke arah barat. Jadi ketika matahari terbit, cahayanya itu bayangannya jatuh di sini. Kemudian ketika mataharinya bergerak, bayangannya juga bergerak mengikuti posisi matahari. Ya, jadi ini bisa kita gunakan, tapi untuk keakuratannya tentu kurang akurat. Karena kita mau tahu kalau matahari itu nggak selalu terbenam ke ufuk barat, kadang ke barat laut dan kadang ke barat daya. Jadi itu bergantung juga pada keakuratannya. Nah, di sana juga ada beberapa kamera. Jadi asal mula kamera itu dahulu seperti ini. Nah, awalnya bentuknya hanya seperti ini. Jadi ceritanya itu pada zaman dahulu Al-Hazan itu dipenjara gara-gara tidak bisa mengatasi banjir Sungai Nil. Akhirnya dia penjara kan. Ketika malam hari ada di penjara itu lubang angin ventilasi kecil bisa kira-kira ukurannya segini lah. Nah, dari lubang itu masuk sinar bulan. Pada saat bulan purnama, bulan itu masuk melalui celah dinding yang kecil, kemudian masuk melalui celah tersebut dan nabrak di dinding dan dia ada pembalikan. Jadi dia itu bentuknya kalau awal bulan itu seperti ini sampai di dinding itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, itu awal mula lensa, penemuan lensa itu oleh Ibn al-Hisham atau Al-Hazan. Konsepnya seperti itu. Jadi ini namanya kamera lubang jarum, asal mula kamera, cikal bakal kamera. Nah, ini hanya bisa digunakan untuk melihat objek-objek yang bercahaya aja. Jadi contoh kalau kita arahin ke matahari, maka bisa kita lihat matahari. Nah, berhubung kita lagi di ruangan, kita bisa lihat lampu, salah satu objek bercahaya. Jadi caranya kita arahin lubang yang kecil ini ke arah lampunya, dan kemudian kita lihat hasilnya dari lubang yang lebih besar ini. Oke, Pak, ada yang mau coba lihat hasilnya? Coba ini bukan. Kalau mau coba boleh Pak, tinggal lihat hasilnya dari sini. Dari sini Bu. Dia terlihat lampu. Ada garis. Ada uangnya dan Kayak kota infal yang Bu. Kayak kota infal. Ada garis. Ada garis. Berapa garisnya? Garis 2. Positif dong. Garisnya 2 karena lampunya ada 2. Benar. Garisnya 2 karena lampunya ada 2. Positif.
bawah sini ada yang seperti itu. Di bawah. Kayak juga, iya sih. Ada bantuan nggak? Topi hitam. Oh iya. Iya, seperti itu. Dia hanya bisa menentukan objek yang bercahaya. Jadi kalau kita arahin keluar ke matahari, maka yang terlihat matahari dan juga awan-awannya juga bakal terlihat. Ya, Bu, sebelum kita keluar mungkin ini ada brosur dari kita. Jadi